Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zikri Dimas Yudika, Prodi TPH kelas B. Mohon izin kepada Ibu Agit selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi pada industri perikanan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi dan apa saja yang terdapat di dalam komunikasi. Menurut Hemstreet dan Batty dalam Purwanto, komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa baik dengan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Secara umum, tujuan komunikasi meliputi yang pertama, perubahan sikap atau attitude change, yang kedua, perubahan pendapat atau opinion change, yang ketiga, perubahan perilaku atau behavior change, dan ketiga, perubahan sosial atau social change. Adapun manfaat komunikasi yang efektif, yaitu pemecahan masalah lebih cepat, pengambilan keputusan lebih mantap, hubungan bisnis lebih kuat, dan citra profesional lebih meningkat. Adapun model komunikasi yang terdiri dari 7 unsur. Ketujuh unsur tersebut sering juga disebut elemen atau komponen komunikasi. Unsur-unsur ini sangat penting dalam menciptakan proses komunikasi yang baik. Yang pertama, sumber atau komunikator. Source. Komunikator atau sumber adalah pengirim pesan dalam proses komunikasi. Istilah lain dari komunikator ialah source atau pengirim pesan. Komunikator bisa berupa perorang atau lembaga yang bertindak sebagai pengiriman pesan. Dan yang kedua, pesan message. Pesan dalam proses komunikasi dimaknai sebagai sesuatu yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Pesan bisa disampaikan secara tatap muka atau lewat media komunikasi, seperti telepon, surat, dan lainnya. Isi surat sangat bervariasi, ada yang sifatnya informatif, menghibur, dan nasihat. Namun ada pula pesan yang berisikan propaganda. 3. Saluran atau media atau channel. Media yang dimaksud ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komputer kepada komunikan. Beberapa contoh media yang sering dipakai dalam proses komunikasi ialah panca indera dan alat komunikasi seperti surat, telepon, dan telegram. Yang keempat, penerimaan atau komunikan receiver. Komunikasi adalah sasaran penyampaian pesan oleh komunikator. Komunikan bisa berupa perorangan, kelompok, partai, bahkan negara. Penerima merupakan elemen penting dalam proses komunikasi, karena menjadi sasaran dari komunikasi. Apabila pesan tidak diterima komunikan, akan timbul permasalahan yang sering menuntut adanya perubahan, entah dari komunikator, pesan, atau media. Yang kelima, akibat atau pengaruh efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada sisi pengetahuan, sikap, maupun tingkah laku individu atau kelompok orang. Oleh sebab itu, efek dapat diartikan sebagai perubahan penguat keyakinan pada sisi pengetahuan, sikap, serta tindakan seseorang akibat penerimaan pesan. Dan yang keenam, umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa muncul dari pengaruh pesan yang ditimbulkan, namun juga bisa muncul dari unsur komunikan lainnya, yakni pesan dan media. Dan yang terakhir, yang ketujuh, lingkungan. Unsur komunikan ini terdiri dari sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor lingkungan bisa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Lingkungan fisik berarti proses komunikasi hanya bisa berjalan lancar tanpa rintangan fisik, misalnya geografis. Dan bentuk dasar komunikasi. Komunikasi pada dasarnya terdiri dari 2 bentuk, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara lisan atau tertulis. Contohnya, membuat atau mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain, atau
seorang presenter membawakan acara musik di stasiun televisi. Dan contoh yang kedua, yaitu komunikasi nonverbal, adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Komunikasi bersifat nonverbal memiliki sifat yang pertama, kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari, spontan dalam hal menyampaikan pesan, efisien, sahih atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Adapun fungsi komunikasi nonverbal, ada 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Yang pertama, repetisi, yaitu meyakinkan apa yang misalnya setelah mengatakan penolakan, kita menggelengkan kepala. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal, misalnya tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukkan kepala. Yang ketiga, kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, Anda memuji presentasi teman dengan mencibirkan bibir seraya berkata, hebat, kamu memang hebat. Dan yang keempat, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Dan yang terakhir, kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Adapun aneka bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, bahasa simbol. Yang kedua, pakaian seragam. Yang tiga, bahasa tubuh. Yang keempat, intonasi suara. Dan yang terakhir adalah bahasa sandi. Sekian penjelasan mengenai komunikasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.